Hello people, gue bakal nunjukin 5 best cop gue di tahun 2022. Kebanyakan sneakers yang bakal gue kasih lihat ini adalah berikan oleh brandnya itu sendiri ya. Jadi memang sebagai bentuk kerjasama gitu. Tapi sebenarnya sepatu ini emang gue pengen punya. Dan tapi ternyata akhirnya gue diberikan untuk di-review gitu. Yang pertama adalah ini dia nih, Air Max One Premium Wabi Sabi. Sebenarnya ini cuma tersedia dalam women's size. Jadi gue ngambilnya ya women's size. Dan terima kasih buat Atmos yang udah memberikan gue kesempatan untuk membahas sepatu ini bersama SOB ya. Jadi kalau bisa melihat review lengkapnya ada di channel YouTube SOB. Dan ini adalah sepatu yang cakep banget menurut gue dari segi warna. Dan dia modelnya juga kiri kanan itu berbeda guys. Dan bahannya ini nggak sama kayak Air Max One pada umumnya karena dia pakai kanvas kayak gini bagian frame-nya. Biasanya Air Max One itu kan bahannya mesh ya untuk di sini. Tapi ini bahannya kanvas. Dan untuk di bagian suede di mudguard-nya juga berbeda. Ini hijau, ini coklat. Dan memang ini kenapa bisa disebut nickname Wabi Sabi ya, itu unofficial ya. Karena ya ini dari cracking-crackingnya ini nih itu dari salah satu art yang dari Jepang, yaitu nama artnya adalah kintsugi. Jadi lu nyatuin mangkok yang pecah dengan emas ya, jadi bentuknya kayak ada kulatannya seperti ini. Wabi Sabi itu adalah salah satu ideologi dari Jepang juga, di mana ya udah kita harus hidup di dalam kehidupan yang tidak sempurna ini gitu, jadi menerima hidup gitu guys. Dan untuk di bagian insole-nya juga gue suka banget ini karena beda kiri kanannya ya. Apakah bisa dicopot? Nggak bisa dicopot sih, tapi kalau lihat di sini ada ini oranye dan di sininya kayak lebih warna light brown gitu. Dan ini juga kayak gini untuk di bagian sampingnya ya, di bagian heel counternya seperti ini warnanya juga switching gitu. Kalau yang sebelah kiri coklatnya di sini, kalau yang kanan coklatnya di smiley ini. Kalau sebelah kiri yang hijaunya di smiley, yang kanan hijaunya di heel counter. Ini juga udah sering banget gue pakai. Untuk sizingnya gue ini naikin sampai 2 size guys, karena ini emang women's size. Gue biasa di US 10 atau US 9.5, tapi ini gue naikin ke US 11. Ya kalau misalnya mau sikat ini langsung aja di upsize. So, dan ini dia yang pertama ya dari best sneakers di tahun 2022 so far yang gue punya. Dan untuk di bagian tangnya bisa lu ganti juga ya untuk di tagnya ini, karena emang bisa dilepasin ini karena tag kertas gitu ya. Kayak gini bisa kalian keluarin dan bisa diganti gitu, karena dapat beberapa gambar. Nah kayak gini ada 3, 2, 6 ini juga. Dan emang ini rilisnya pas Air Max Day. Oke, ini yang pertama. Dan yang kedua ini juga baru banget rilis guys di tanggal 4 Juli kemarin. Jadi sepatu dari Asics yang mau kolaborasi dengan Atmos dan juga Sneaker Freaker. Ini siluetnya adalah Asics J Lite 3 dan ini keren banget ya. Thank you juga buat Asics yang udah memberikan gue salah satu sepatu yang udah gue incer juga ya sebenarnya. Jadi udah gue incer dapet gitu ya. Jadi mantep, memang bener-bener lucky people ya. Dan ini dia untuk siluetnya sendiri. Warnanya gue juga suka banget ya, abu-abu, ungu dan putih. Dan untuk di bagian sini nih, di sini itu bahannya adalah calf hair ya, jadi kulit leather. Ini gue sih merasa ini mungkin sintetis ya, cuma dibikin kayak ada rambutnya gitu guys. Jadi emang bikin kesan premiumnya dapet gitu ya. Dan untuk di bagian collarnya sini ini dibikinnya kayak bahan blue ya, velour gitu ya, tapi ini dibikinnya kayak patternnya kayak garis-garis gitu. Jadi emang unik juga dari pemilihan fabriknya sendiri. Nah ini gue juga suka dia banyakkan bahan suede-nya, jadi emang berasa premium banget. Dan bisa di bagian pull tab sini kan ada paneling Asics kayak gini. Ini juga calf hair tapi di bordir Asics gitu guys. Dan yang paling kerennya lagi di sini di emboss Atmos dan di sebelah kanannya di emboss Sneaker Freaker. Kalau lu belum tahu, Sneaker Freaker adalah majalah ya atau magazine. Dan ada bukunya juga, Ultimate Sneaker Book ya kalau nggak salah. Dan itu salah satu buku yang wajib lu baca kalau mau dalamin dunia persneakeran ya. Ini seperti ini, menurut gue ini sabi banget ya dari warnanya tadi. Kalau gue sih berasa vibe-nya kayak Buzz Lightyear, cuma banyak yang komen juga kayak Evangelion ya. Ya emang bisa dibilang seperti itu juga karena ada warna hijaunya kayak gini. Untuk di bagian outsole-nya seperti ini guys. Emang ya Asics J Lite 3 emang nggak pernah salah. Dan siluet ini emang banyak dipakai untuk kolaborasi Asics. Dan yang menarik lagi di bagian insole ini bisa dilepas. Dan di bagian kiri kanan itu beda guys ya. Ini Atmos dan yang ini Sneaker Freaker. Jadi ini warnanya biru, ini warnanya merah seperti ini. Mantep banget ya. Udah ngiler belum? Hah? Udah ngiler kan? Langsung aja sikat deh. Ini kebetulan kemarin di raffle di Atmos ya. Jadi emang rilis di Indonesia untuk sneakers ini. Selanjutnya ada dari New Balance 550, brand yang tahun ini emang lagi panas banget ya, lagi hot banget, keluarin banyak siluet menarik ya. 550, 327, 990-nya juga dikeluarin lagi, dan juga ada 530. Jadi banyak banget yang tahun ini tuh New Balance keluarin gitu. Dan salah satunya yang menurut gua best cop adalah ini ya, 550. Tapi warnanya memang menurut gua pasti jarang yang punya, karena ini warna baby blue ya, warna kesukaan gua untuk tahun ini apalagi gitu ya. Dan ini gua beli di Foot Locker Indonesia ya waktu opening di Senayan City, dan
dan ini kebetulan ada, langsung gua kop dan besokannya langsung ludes ya. Jadi memang ini salah satu sepatu yang menurut gua ini best kop untuk tahun ini sih ya. Jadi ini bahannya leather ya, untuk di bagian luarnya emang didominasi oleh leather dan ada sedikit fabric untuk di bagian collar sini dan di bagian belakangnya. Dia nggak ada pull tab gitu, tapi memang ini sepatunya untuk sepatu basket sebenarnya tujukannya. Cuman sekarang memang udah sepatu untuk styling aja. Untuk performance gue nggak tahu apakah lu masih bisa main basket dengan sepatu, tapi sebenarnya masih bisa aja sih ya. Karena memang ini kan bagaimanapun sepatunya ditujukan untuk basket ya. Karena kalau misalnya kita di tang ini wovennya juga ada gambar basket dengan logo New Balance kayak gini. Dan New Balance 550 seperti ini warnanya isi ini bikin cakep banget ya. Yang bikin gue jatuh cinta banget adalah dari warna baby blue-nya ini, dan udah kotor ya karena emang udah sering gue pakai banget. Ini gue nggak terlalu banyak yang bisa gue bahas. Kalau misalnya lo mau lihat lebih lengkap reviewnya langsung aja klik di sini. Dan ini pokoknya udah deh best kop gue di tahun ini. Selanjutnya ada dari New Balance juga ya. Ini adalah New Balance 574 Yurt yang berkolaborasi dengan Salehi Bembury. Warnanya guys kalian bisa lihat cakep banget, perpaduan hijau, biru, merah marun dan juga ada sedikit coklat kayak gini. Dan sepatu ini juga bisa dipakai untuk lu bersiul, nggak bersiul sih, untuk new fluid gitu ya. Gitu. Dari tubuh Asep Yahya, bocah asal Cimalang Desa. Bener bisa bunyi ya. Ini juga sepatu yang sering gue bahas juga, sering gue ngomong juga kalau ini the best shoes yang pernah gue punya. Dan kebetulan ini emang kado dari pacar gue, jadi emang ini udah the best price, emang udah pengen gitu ya sepatu ini, dan ternyata diberikan kepada gue sebagai kado. Jadi emang ini apa ya, ini satu best yang gue punya lah ini di tahun ini gitu. Dan menurut gue kalau suka dengan sepatu seperti ini, lu gak bakal nyesel sih untuk punya sepatu New Balance Salehi Bembury seperti ini. Dan teknologinya ini ada absorbnya SBS. Dan untuk di bagian bawahnya dia menggunakan roll bar ya. Dan ini roll barnya itu bahannya plastik gitu guys ya. Dan ini kalau gue lihat lagi bahannya juga kelihatan premium banget. Tapi ini nggak rilis di Indonesia jadi kayak harus pre-order. Kalau kalian bisa mau pre-order, biasanya gue selalu sama Hot Sauce ya. Langsung aja cek ke Hot Sauce Sneakers. Di bagian suede tuh lihat bulunya kayak banyak banget gitu ya. Kayak bener-bener dibikin lebat. Jadi emang kesannya dia itu kan sepatunya sepatu kayak ya namanya dia Yurt. Yurt itu kan kayak tenda yang bulat gitu kayak rumah. Jadi tenda itu sendiri emang kan di outdoor gitu. Jadi sepatunya memberikan kesan outdoor yang cukup kuat gitu ya. Apalagi nambahin ini, jadi berasa kayak rumput gitu ya, hijau dengan bahan suede berambut gondrong kayak gini ya. Dan dia memasukkan logo New Balance yang small kayak gini, kecil ya, sabi sih ini menurut gua warnanya udah best banget. Tapi memang setelah gue pakai ya, ini emang ada kekurangannya guys di bagian belakangnya ini. Gue nggak tahu kenapa di belakang ini kan itu kayak ngepet banget gitu ya. Nah ini kalau lu pakai nih, kaki lu kena bagian yang ini bakal lecet sih. Gue udah kayak jadi korban sepatu ini ya. Kalau lu nggak pakai kaos kaki panjang, kaki lu bakal lecet untuk di bagian ya di sekitar tumit atas gitu lah. Pergelangan kaki lu ini belakangnya bakal luka gitu. Dan lukanya cukup gede sih, gue kayak bulat gitu. Jadi kalau gue saranin mendingan pakai kaos kaki panjang kalau lo pakai sepatu ini. Cuman untuk looks-nya ini keren banget. Gue pokoknya udah kalau gue bingung pakai sepatu apa yang keren, gue langsung pilih ini sih ya. Oke, ini dia best kop gue lagi. Dan yang terakhir adalah ini dia nih. Kalau gue mau pakai sepatu ini untuk nyantai, casual, tapi mau kata mewah juga, Langfang Bumper Sneakers ini juga menjadi satu pilihan gue. Kenapa gue suka dengan sepatu ini? Ya karena ini juga salah satu apa ya, sneakers designer brand yang gue punya juga. Dan ini bahannya kelihatan premium banget ya sini. Polyester satinnya dan suede-nya menggunakan leather asli ya, calf leather. Dan juga yang gue suka lagi di bagian JL-nya ini, dia ada sedikit warna baby blue-nya nih. Pas gue lihat tuh langsung kayak, ya warna baby blue nih gue lemah nih. Dan ini banyak karpet gitu guys. Jadi emang kesan premiumnya dapet banget ini untuk sepatu ini. Terus juga disematkan lagi warna baby blue gini, emang karena warna baby blue itu adalah warna dasarnya Langfang ya. Jadi memang dia pakai warna ini ya nggak heran gitu. Untuk kombinasi warna emang cakep banget, mengingatkan gue juga dengan Adidas Micro Pacer yang silver itu. Jadi emang ini gue udah pernah review juga, langsung aja cek di sini ya. Dan inilah best kop gue untuk tahun ini. Jadi inilah 5 sepatu yang the best yang gue punya di tahun 2022 guys. Emang masih banyak lagi sepatu yang gue punya di tahun 2022, tapi ini adalah 5 yang pengen gue highlight. Ya mungkin bisa jadi option buat lo lagi cari sepatu apa yang best 2022. Tapi ini versi gue loh ya, versi lo atau versi orang lain pasti beda lagi gitu. Dan segitunya bisa gue share guys. Kalau menurut lu suka yang mana? Kalau misalkan video ini bermanfaat atau menghibur lah seenggaknya, klik tombol like-nya dan jangan lupa untuk subscribe juga channel gue ini. Kalau misalkan mau gue bikin konten apa lagi, langsung aja komen di kolom komen di bawah. So, segitu aja. See you next video. Stay healthy, stay lucky, people.